dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo Rabu pagi memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Dan ini adalah pemeriksaan pertama bagi Roy Suryo sebagai saksi sejak kasusnya naik ke tahap penyidikan. Roy jelaskan ia tidak membawa berkas bukti apapun karena merasa dirinya tidak melakukan kesalahan. Mantan Menpora ini juga mengaku percaya diri bakal lolos dari kasus hukum, kendati dirinya tetap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Sebuah laporan yang salah, sebuah laporan yang konyol, ya banyak sekali kesalahan dan harusnya sebagai Kapolda Metro Jaya yang baru, ya Bapak Irjen Asep, ya tolong koreksi anak buah Anda, ya anak buah Anda menjalankan tugas yang tidak semestinya. Sejauh ini PD nggak salah di kasus ini ya? Oh iyalah, gitu justru kami makanya berani menerbitkan buku itu dengan benar, gitu ya, gitu. Saya kira itu dulu, ya. Dalam pemeriksaan kliennya, kuasa hukum Roy Suryo menyinggung ada upaya penyelundupan hingga penghilangan pasal-pasal sehingga pihaknya menduga ada kriminalisasi yang dilakukan penyidik karena berubah-ubahnya pasal. Selain itu, pihak Roy juga mempertanyakan perubahan waktu dan tempat terjadinya peristiwa yang berubah dari tahap penyelidikan naik ke penyidikan. Di awal diselundupkan pasal-pasal yang tidak relevan, pada penyidikan dikeluarkan pasal-pasal yang sebelumnya masuk pada proses penyelidikan kemudian dikeluarkan. Apa itu? Yang pertama ini kan kasusnya 311, 310 KUHP dan 27A yang berkaitan dengan fitnah dan pencemaran. Tapi tiba-tiba dimasukkan ada pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE yang ancamannya 12 tahun dan 8 tahun begitu. Memang pasalnya 310, 311 dan 27A tentang pencemaran dan fitnah nggak relevan, nggak boleh diterima pasal 35. Dan disitulah ya ada intensi yang jahat dari pelapor yakni Saudara Joko Widodo ingin ya agar orang yang tersangka dengan status walaupun pencemaran karena ada pasal 35-nya itu bisa ditahan. Walaupun nanti di pengadilan nggak terbukti 35-nya, yang penting dalam proses penyidikan bisa untuk nahan. Ini jahat ini. Ya, saya nggak tahu, mereka ini sangat ngotot bahwa ijazah itu palsu. Tapi mereka sendiri juga mengaku tidak pernah melihat ijazah tersebut. Mengaku tak membawa berkas maupun bukti tambahan, terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi Roy Suryo menjalani pemeriksaan perdananya setelah laporan Jokowi naik ke tahap penyidikan. Meski Roy mengaku optimistis lolos dari jeratan hukum, politisi PSI Ade Armando menilai bila nantinya polisi menemukan bukti Roy CS pernah mengklaim ijazah Jokowi adalah palsu, maka status Roy dan kawan-kawan dipastikan naik jadi tersangka. Terasa sekali bahwa apa yang dituduhkan oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan itu memang tidak berdasar ya. Tuduhan mereka bahwa ini adalah sebuah ijazah palsu itu sangat lemah bukti-buktinya ya. Nah sekarang tinggal polisi kalau mereka memang menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pernyataan yang berisi tuduhan bahwa ini ijazah palsu itu adalah sesuatu yang benar adanya, bahwa memang pernah dinyatakan oleh Bung Roy atau oleh Bung Risman atau Dr. Tifa, maka wajar sekali kalau itu dinaikkan ya menjadi para tersangka di pengadilan ya. Namun Roy yakin pintu masuk peneliti keaslian ijazah Jokowi yakni dengan menguji keaslian skripsi, di mana Roy mengklaim skripsi Jokowi tidak ada lembar pengesahan ujian. Gini, jadi orang yang pernah kuliah, apalagi Bang Ade ini kan pernah dosen. Saya dulu pernah ngajar bareng sama dia, ya gitu. Jadi artinya kita tahulah, seseorang yang mau lulus itu kalau mau terbit ijazah itu pasti timbul karya terakhir, karya ujiannya. Kalau itu S1 yaitu adalah skripsi. Kalau itu S2 yaitu disertasi. Tesis. Kalau S3 yaitu disertasi. Nah, nggak ada yang namanya skripsinya Jokowi itu lembar pengesahan ujiannya. Nggak ada. Saya udah pegang skripsinya. Skripsi asli. Ijazahnya, ya. Bung Roy. Ijazah. Nggak ada lembar pengujiannya. Loh iya, skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya, dan Prof. Sofyan Effendi juga mengatakan, dan banyak dosen lain mengatakan skripsi itu nggak pernah diuji, ya berarti nggak lulus. Orang yang nggak lulus skripsinya, nggak lulus pendidikannya, nggak dapat ijazah lah. Secara maraton, penyidik Polda Metro Jaya mulai memanggil sejumlah saksi dari pihak terlapor. Selasa kemarin, polisi sudah periksa seorang jurnalis, aktivis perempuan, dan seorang YouTuber. Pemeriksaan para saksi terus berlanjut hingga Jumat nanti. Tim Liputan Kompas TV.